Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, kami dari kelompok 7 evaluasi nilai gizi pangan. Kali ini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Akmal Yazidni Ilmiati, ada saya sendiri Elizabeth Michaela Parera, dan ada Sela Oktadinda. Baik, kali ini pada pembahasan video kali ini kami akan mereview dari beberapa studi pustaka mengenai metode uji karbohidrat secara in vitro dengan fokus anti diabetes. Oke, ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada definisi anti diabetes dan beberapa definisi lain. Yang kedua adalah pembahasan mengenai beberapa uji karbohidrat yang akan kita bahas, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Oke, selanjutnya boleh dibahas oleh Sela, silahkan. Oke, baik. Yang pertama ini ada definisi dari anti diabetes. Jadi anti diabetes sendiri ini merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat mengobati penyakit diabetes. Nah, pengujian aktivitas anti diabetes ini biasa dilakukan pada tanaman herbal. Itu menurut Nugraha pada tahun 2018. Menurut WHO pada tahun 2016 menjelaskan bahwa anti diabetes ini adalah penyakit kronis yang terjadi akibat rusaknya pankreas dan tidak bisa memproduksi insulin sehingga tidak dapat meregulasi gluka darah atau glukosa, atau saat posisi tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah diproduksi dengan baik. Oke, terima kasih Sela. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Silakan Akmal. Ya, biasanya untuk menyembuhkan atau mengurangi penyakit dari diabetes ini, pasien akan mengkonsumsi salah satu obat yang bernama acarbose. Seperti yang telah diketahui bahwa acarbose dapat menurunkan kadar glukosa darah setelah makan dan sangat efektif diberikan pada penderita diabetes tipe 2. Namun jika pengkonsumsian obat tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan terjadi gangguan pada organ tubuh seperti hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Maka dari itu, pengobatan dengan bahan alami akan menjadi alternatif terbaik dalam menanggulangi masalah diabetes. Oke, terima kasih Akmal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, pada penelitian pertama ini kita ambil dari Silvera tahun 2019. Nah, pada penelitiannya beliau menggunakan sampel yaitu daun petai Cina, ada daun biji beling, dan ada daun tempuyung. Nah, pada prosesnya ini, ketiga sampel akan dikeringkan terlebih dahulu dan dilakukan proses secara in vitro. Nah, Silvera juga menjelaskan bahwa enzim alfa amilase itu secara in vitro dapat melakukan proses menghidrolisis amilum menjadi maltosa, baik saat di mulut atau pada saat di usus halus. Nah, hasil penelitiannya yaitu persen inhibisi terdapat aktivitas enzim alfa gluoksidase dari semua sampel, di mana dengan kontrolnya itu adalah dari obat acarbose sendiri yaitu 0,5, dan hasilnya adalah berbeda nyata dengan nilai inhibisi 97,99 plus 0,9%. Nah, hasil ini akhirnya menunjukkan bahwa ketiga sampel tadi berpotensi sebagai anti diabetes, terutama untuk menginhibisi aktivitas enzim alfa amilase karena mengandung senyawa aktif yaitu ada steroid, saponin, dan fenolik. Oke, masuk ke penelitian kedua yang dilakukan pada tahun sebelumnya oleh Yeniarto 2018. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ekstrak krim pangbangle itu akan berpengaruh pada salah satu obat anti diabetes karena adanya kandungan senyawa kimia alkaloid, ada flavonoid, tanin, saponin, quinon, dan ada steroid, sama ya seperti pengujian di Silvera. Nah, dari semua senyawa tersebut ternyata mereka dinyatakan sebagai penanggung jawab terhadap aktivitas pengobatan enzim alfa-gluoksidase dengan nilai IC50 dari acarbose yang nilainya 36,17 mg per mili. Nah,
Maka dapat dikatakan juga nih bahwa ekstrak etanol yang tersimpan dari rimpang Bangle itu memiliki kemampuan yang baik untuk mengobati atau menghambat aktivitas enzim alfa-gluoksidase secara in vitro. Nah, ini adalah penelitian ketiga yang dilakukan pada penelitian sebelumnya lagi oleh Wardani tahun 2017. Dia menggunakan ekstrak air kacang merah. Nah, prosesnya itu sama ya, ada preparasi. Preparasinya itu dilakukan dengan mengeringkan kacang merah terlebih dahulu, terus menghaluskan dengan besar halusannya itu 80-50 mes. Terus habis itu dilakukan pengujian enzim alfa amilase dengan dilakukan dengan cara setiap 1 mili ekstrak air ditambahkan dengan konsentrasi dari air ekstrak kacang merah, yaitu ada 2,5, 5, 7,5, 10, dan 12,5 mg per mili. Setelah dari situ ditambahkan nih 1 mili larutan pati, lalu dilakukan inkubasi dengan 1 mili enzim alfa amilase. Dilakukan sebanyak 100 kali pengenceran dengan suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Hasilnya yang didapat yaitu ternyata dengan sampel yang konsentrasinya 2,5 dan 5 mg per mili tidak menunjukkan terjadinya atau terbentuknya gula reduksi. Nah, sedangkan pada konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 7,5, 10, dan 12,5 ternyata terbentuk kadar gula reduksi yang hasilnya ternyata tinggi banget, yaitu ada 2,13 mg per mili, 3,75 mg per mili, sampai ke 40,79 miligram per mili, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang lain oleh rekan kami, silahkan. Iya, baik. Selanjutnya ini pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam dan Amrullah pada tahun 2020 dilakukan uji aktivitas penghambatan enzim alfa glukoksidase dari ekstrak etanol biji buah alpukat sangrai atau Persea americana miel yang bertujuan untuk mengetahui potensi dari ekstrak yang digunakan sebagai anti diabetes berdasarkan nilai IC50. Pada penelitian ini dipilih biji alpukat sebagai sampel dikarenakan biasanya biji alpukat ini hanya dijadikan sebagai limbah. Padahal secara empiris biji alpukat ini dipercaya dapat mengobati penyakit diabetes mellitus tipe atau DM tipe 2. Nah, pada penelitian ini menggunakan akar bosa sebagai pembanding, di mana akar bosa ini adalah oligosakarida yang diperoleh dari proses fermentasi Actinoplanes utahensis yang bekerja menghambat enzim alfa-glukoksidase yang terletak pada dinding usus halus. Nah, digunakan juga substrat penitrofenil alfa-deglukopiranida sebagai model yang mempresentasikan karbohidrat dalam tubuh, di mana enzim akan memecah substrat menjadi glukosa dan penitrofenol. Nah, sesuai dengan prinsip dari pengujian ini, yaitu pengukuran aktivitas enzim berdasarkan hasil absorbansi penitrofenol yang merupakan hasil hidrolisis dari substrat penitrofenil alfa-deglukopiranida atau PNPG. Next. Nah, kemudian semakin tinggi kemampuan komponen tanaman dalam menghambat enzim alfa-glukosidase ini, maka semakin kecil pula produk penitrofenol yang terbentuk, yang ditandai dengan perubahan warna pada substrat, yaitu warna kuning yang memudar. Nah, dalam pengukurannya ini digunakan juga instrumen enzim immunosorbent assay atau ELISA. Nah, ELISA reader, dan diukur pada panjang gelombang 405 nanometer. NM. Nah, adapun hasil uji aktivitas penghambatan didapatkan nilai IC50 pada sampel sebesar 34,300 mg per mili, sedangkan pada pembanding sebesar 0,253 mg per mili. Nah, seperti yang dikutip dari penelitian Suhaena sebelumnya pada tahun 2016, bahwa tingkat kekuatan inhibisi terhadap enzim alfa-glukosidase dikatakan sangat aktif jika IC50 kurang dari sama dengan 25 mg per mili, aktif jika 25 mg per mili kurang dari sama dengan IC50 kurang dari sama dengan 50
mg per mili. Nah, kurang aktif jika 50 mg per mili kurang dari sama dengan AIS 50 kurang dari sama dengan 100 mg per mili, dan tidak aktif jika AIS 50 ini lebih dari 100 mg per mili. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, maka sampel ekstrak biji alpukat sangrai yang ada pada penelitian tersebut termasuk ke dalam kategori aktif dalam menghambat enzim alfa-glukoksidase, sedangkan pembandingnya akar bosa termasuk dalam kategori yang sangat aktif. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka biji alpukat sangrai ini mempunyai aktivitas yang tergolong aktif dalam menghambat enzim alfa-glukoksidase. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati pada tahun 2021 dilakukannya uji penghambatan enzim alfa-glukosidase oleh daun mimba atau Aza Giraca indica dan rimpang temu mangga atau kurkuma mangga dengan tujuan untuk mengetahui potensi ekstrak dan fraksi daun mimba serta rimpang temu mangga sebagai inhibitor terhadap aktivitas alfa-glukosidase. Pada penelitian ini menggunakan ekstrak daun mimba dan ekstrak rimpang temu mangga, masing-masing sampel dilakukan uji inhibisi aktivitas alfa-glukosidase dengan akar bosa sebagai pembanding. Sebelum melakukannya uji inhibisi aktivitas enzim alfa-glukosidase, dilakukannya proses ekstraksi, fraksinasi, dan screening fitokimia. Hasil proses ekstraksi yang dilakukan menggunakan metode maserasi pelarut 96% menghasilkan ekstrak berwarna hijau pekat untuk daun mimba dan coklat pekat bertekstur kenyal untuk rimpang temu mangga. Hasil proses fraksinasi menggunakan metode Cassivi atau kromatografi cair vakum menghasilkan 16 liter fraksi daun mimba dan 15 liter fraksi rimpang temu mangga berdasarkan gradien Elian tiap botolnya. Hasil vaksinasi dilakukan KLT atau kromatografi lapis tipis dan digolongkan menjadi 3 fraksi, yaitu fraksi polar, fraksi semipolar, dan fraksi nonpolar. Untuk hasil proses fitokimia menggunakan reaksi semprot dan uji tabung. Menunjukkan hasil fraksi daun mimba adanya senyawa alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, dan saponin. Untuk hasil fraksi rimpang temu mangga menunjukkan adanya senyawa alkaloid, terpenoid, steroid, fenoid, dan flavonoid. Slide selanjutnya. Ya, untuk uji aktivitas alfa-glukosidase dilakukan berdasarkan pada nilai P-nitrofenol dengan aktivitas dilakukan berdasarkan pada nilai P-nitrofenol dengan intensitas warna kuning. Enzim alfa-glukosidase menghidrolisis nitrofenol alfa D glukopiranosida menjadi glukosa dan nitrofenol yang berwarna kuning lalu secara keseluruhan fraksi semipolar mimba menunjukkan hasil IC50 terendah atau memiliki aktivitas paling kuat dengan nilai 24,16 plus 4,58 mikrogram per mililiter. Hal ini karena daun mimba memiliki kandungan senyawa inhibitor aktivitas alfa-glukosidase lebih kuat
dibandingkan dengan rimpang temu mangga. Salah satunya adalah senyawa meliacinolin yang terbukti dapat diisolasi dari ekstrak kloroform daun mimba dan mampu menghambat aktivitas alfa-glukosidase. Lalu pada rimpang temu mangga, fraksi semipolar memberikan nilai ASCII 50 paling kuat dibandingkan ekstrak dan fraksi rimpang temu mangga lainnya, yaitu 31,85 plus 8,60 mikrogram per mililiter. Fraksi semipolar rimpang temu mangga yang memberikan pengaruh penghambat lebih besar dibandingkan fraksi lainnya. Diduga karena memiliki kandungan metabolit tambahan berupa senyawa kurkumin, dimetoksikurkumin, kurkuma mangoside, kalkatatarin A, lalu ada zerumin B, dan urokomenonol yang memiliki aktivitas penghambat enzim alfa-glukosidase. Ya, secara garis besar, senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan stetoid memiliki cara kerja yang hampir sama dengan akarbose dalam menurunkan kadar glukosa darah, yaitu dengan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase dalam memisah karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yang akan mengakibatkan penundaan penyerapan glukosa pada usus sehingga kadar glukosa dalam darah dapat menurun. Hal inilah kedua sampel uji yang mengandung senyawa tersebut dapat digunakan sebagai pilihan dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasinya. Nah, baik. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Dari beberapa metode yang sudah kita gunakan, ternyata penggunaan tanaman herbal sebagai alternatif obat anti diabetes itu merupakan pilihan yang paling tepat. Namun, diperlukan lagi nih pengujian lebih lanjut tentang kandungan-kandungan apa sih yang sebenarnya bisa digunakan sebagai obat anti diabetes. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau studi literatur yang kami gunakan. Baik. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai review beberapa metode uji karbohidrat yang dengan fokus anti diabetes secara in vitro. Semoga penjelasan dari kami bertiga dapat membantu teman-teman lebih mengetahui tentang apa aja sih ternyata pengujian tentang anti diabetes secara in vitro, seperti itu. Terima kasih Sela dan terima kasih Akmalia. Semoga materi kita berguna bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bulan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.